Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini bacaannya Mari tujukan untuk kamu Aries yang statusnya lagi single ya. Kita akan melihat bagaimana suasana percintaannya kamu, dunia percintaannya kamu lebih tepatnya ya. Tapi seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya Aries dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Kita lihat dulu ya kondisi terkini kamu menyikapi urusan cinta-cintaan ya. Nah, jadi kalau mari lihat begini, mungkin kamu untuk menemukan atau ditemukan oleh asmara baru ya, mungkin kamu kayak yang ya mau membuka diri gitu. Jadi kamu tuh kayaknya nggak ada ceritanya trauma tentang cinta, tak ada ceritanya trauma tentang perasaan mencintai gitu ya. Rasa-rasanya tidak gitu. Kalaupun kamu punya trauma tentang hal itu, saya rasa kamu seperti orang yang kayak akan dibantu gitu ya, kamu akan tertolong gitu. Akan ada aja orang yang kayak, asalkan kamu mau membuka diri ya, asalkan kamu mau membuka diri, maka penyembuhanmu terhadap kecewamu untuk urusan cinta-cintaan ini tuh tidak kamu jalani sendiri gitu, kamu akan ditemanin gitu ya, nggak tahu apakah kamu akan ditemanin oleh orang yang dalam artian menawarkan percintaan sama kamu, ataukah kamu akan didampingi oleh sahabat-sahabatnya kamu. Yang jelasnya kalau kamu lagi posisi punya trauma untuk hal asmara, bisa cepat selesai gitu ya, bisa cepat tersembuhkan asalkan kamu mau aja ngebuka dirinya kamu gitu ya. Nah, tapi kebetulan Aries yang Mari tarik energinya ini tuh bukan tipe orang yang mudah down dalam urusan percintaan. Karena jangan-jangan gagal pun urusan percintaan yang kemarin ini tuh karena keputusannya kamu. Gitu ya. Itu udah jadi keputusannya kamu gitu, memang kamu nggak bisa melanjutkan relationship dengan dia gitu ya. Jadi ibaratnya bagaimana mungkin kamu bisa punya trauma tentang asmara, soalnya kalau diletakkan sebagai pelaku dan korban, kamu justru yang menjadi pelaku bikin orang lain patah hati gitu ya. Nah, seperti itu. Kamu justru orang yang bikin orang lain itu tuh bisa kecewa gitu ya. Bisa lagi posisi dia trauma gitu, orang itu tuh trauma. Dan saya rasa walaupun dan saya rasa kamu kayak yang tahu ya, kamu yang kayak ngerti gitu bahwa iya sih aku yang ninggalin dia, iya sih bisa aku nih yang bikin seseorang jadi kapok nih jalanin hubungan percintaan. Ya kamu saya rasa tahu ya, kamu juga mungkin sedikit ada rasa bersalah gitu kan. Kamu punya sedikit rasa bersalah gitu, karena kamu udah ngecewain anak orang gitu. Mana lagi di sini nampak-nampaknya Mari bisa hubungan kalian sudah intim gitu ya. Hubungan kalian tuh udah intens gitu, udah dalam. Mungkin ya karena durasi bersama juga sudah lama, bukan lagi model kayak cinta-cintaan seumuran jagung, cinta-cintaan monyet. Mari rasa ya sudah saling nge-share tentang hidup gitu ya. Nah, jadi itu yang bikin mantannya kamu ini tuh kok sampai sekarang Mari lihat belum bisa sembuh melepaskan traumanya dia ya, karena kamu cabut pergi dari hidupnya. Tetapi di sini tuh kamu kayak yang Mari nggak tahu ya apakah itu memang satu sikap yang baik atau tidak gitu ya. Walaupun mungkin kamu kayak merasa enggak lah ini baik, tapi jangan-jangan
yang kamu lakukan itu tuh kurang baik. Lakuin apa ini Cici Mari? Mari lihat di sini tuh kayak kamu masih ngider-ngider di hidupnya si pasangan kamu. Mungkin kamu kayak ngerasa bertanggung jawab gitu ya. Mungkin kamu yang kayak ngerasa bahwa udah deh aku dampingi dia dah gitu ya dalam proses dia healing. Aku datang sebagai teman, aku datang sebagai sahabat. Jangan-jangan Aries, sikapnya kamu seperti itu justru bikin dia lama move on. Gitu loh ya. Justru bisa kayak niatan baiknya kamu yang tetap menjalin, katakanlah bahasanya itu silaturahmi gitu ya. Nah, tapi silaturahminya kamu itu tuh bikin dia bukannya makin sehat gitu loh. Ya, jadi kayak masih teringat dia, apaan sih ini orang katanya udah ninggalin aku tapi masih muter-muter aja di hidupku. Jadi orang ini akhirnya tuh stuck. Gitu. Mari tahu kamu bukannya mau ngerjain dia biar dia nggak bisa move on dari kamu gitu ya. Mari tahu bukannya kamu kayak yang mau mengikat dia gitu ya biar dia nggak ada kisah asmara barunya, enggak. Mari lihat di situ tuh kamu memang tadinya tuh polos gitu. Kamu polos, kamu mungkin tahu kamu adalah penyebab luka gitu ya. Jadi jangan-jangan luka dia bisa tersembuhkan dengan cara terbantukan oleh kehadiranmu. Gitu ya. Tapi mari lihat ya bukan itu jalannya. Bukan itu jalannya. Yang adanya dia justru malah kayak bisa tetap ngarep-ngarep sama kamunya gitu ya. Masih tetap ngarep-ngarep gitu. Jadi dia kayak yang nggak bisa kemana-mana gitu ya. Karena kamu berkesan bagi si mantannya kamu ini tuh kehadirannya kamu dalam hidup dia tuh cukup berkesan, sangat berkesan gitu loh. Jadi kayak namanya kamu yang berkesan ya. Jadi nampaknya tidak rela untuk menerima bahwa masa depannya dia tidak lagi bisa mengulangi atau melanjutkan kenangan yang baik tentang kalian gitu. Di situ dan kok kayaknya untuk saat ini tuh belum tepat ya. Soalnya nanti ini jadi kayak bisa muter-muter balik lagi kalian berdua ini. Mari tangkep ya. Balik lagi tapi celakanya bisa kayak yang balik tapi tidak ada statusnya. Hanya yang tadinya itu tuh pacaran ya atau yang tadinya itu tuh mungkin suami istri ceritanya. Nanti bisa jadi hubungan status ora jelas. Nah, tuh. Bisa nanti urusannya hubungan status yang tidak jelas. Justru ya bagus sih silaturahmi itu ya bagus gitu. Namun kayak ini niatnya aja mungkin mendampingi untuk penyembuhan dia. Tapi jangan-jangan kamu bisa juga terpancing memperlakukan dia seolah-olah dia masih kekasihnya kamu. Misalnya kalian bertegur sapa dengan memakai panggilan sayang gitu ya. Masih kayak yang misalnya ya. Yang kayak mami papi misalnya kayak gitu ya. Mi pi kan gitu ya. Nah, jadi itu tuh akhirnya mengikat gitu loh. Secara emosional masih terikat. Gitu ya. Dan celakanya ikatan ini tuh kalau mari lihat entah itu kamu gitu ya. Ini tuh yang nggak mau juga sih ngapa-ngapainnya. Jadi maksudnya gini, nggak mau juga sih kamunya nanti itu rekonsiliasi gitu ya sama dia gitu. Nggak mau juga kayak yang ngebaik-baik, mencoba untuk kembali dengan dia. Dan dia pun saya rasa ngeri-ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedap juga kalau kalian pun bisa balik gitu loh. Soalnya ketika dia mengingat kamu bilang mau putus sama dia gitu ya,
wah di situ pun dia kayak sakit gitu ya. Jadi teringat juga nih, aduh sakit, sakit lagi, nggak mau gitu terulang lagi rasa sakit itu nanti. Jadi di sini tuh kayak jadi dilematis gitu ya. Takut bahwa masa depan dia ini ya, si mantannya kamu ini tuh kayak kepengen gitu, kayak kepengen mengulangi masa indah kalian berdua, tapi juga sekaligus gentar. Gentar juga jika nanti dia berharap sama kamu, nanti kalian balikan lagi, peristiwa yang sama bakalan bisa eh, terulang lagi kayak gitu ya. Di situ. Jadi mari lihat, kamu pun mungkin masih sayang ya sama mantannya kamu ini. Kamu pun masih sayang sama dia gitu ya. Kamu pun nampaknya di sini sudah terbiasa dengan kehadirannya dia gitu ya. Jadi juga kalau dilihat gitu ya, jangan difikirkan, dilihat aja lah gitu. Yang difikirkan nanti jadi subjektif pula bacaan hari ini kan. Kalau dilihat kartu ini kamu pun masih sayang sama dia ya, cinta-cintanya juga masih ada sama dia gitu. Tapi kamu itulah nanti yang bikin kalian berdua ini masih ada bonding relationshipnya gitu kan. Tapi celakanya itu tadi, kamunya bukan takut mau balik sama dia, hanya saja mungkin satu sisi kamu merasa bahwa ya nggak oke juga lah balikan gitu ya. Mungkin kamu pengen juga satu hubungan yang fresh, hubungan yang segar untuk urusan asmara percintaannya kamu gitu ya. Jadi kamu juga menggarap dia dengan nanggung, dia juga menggarap relationship kalian dengan nanggung. Ini ya cerita sama mantannya kamu ya. Nah tapi justru dengan kalian masih tetap keep in touch kayak gini, ini tuh nambah-nambahinnya nih ya, nambah-nambahin rasa sakit nanti itu gitu ya. Dia pun kalau kamu mau ngajak balikan ya dia senang banget, happy pasti. Dia pasti happy nih mantannya kamu kalau kamu ngajak dia balik gitu. Tapi ya kata Mari tadi, gentar-gentar juga dia. Gentar pula dia untuk melanjutkan. Jadi gimana tuh bilangnya ya? Kalian masih saling sayang, masih saling cinta, ada ngarep-ngarepnya gitu. Tapi dalam harapan ini tuh pun ngeri. Piye tuh? Dalam harapan ini tuh pun ngeri. Gitu ya. Kemudian ini udah Mari tarik 4 kartu berikutnya tentang bagaimana ke depan asmaranya kamu. Oke, jadi di sini bisa ya Aries, kamunya nanti dalam waktu dekat ini tuh bisa senang sama seseorang. Tapi ternyata bahkan bisa cinta nih sama orang baru yang nanti bakalan datang ke hidupnya kamu. Tapi ternyata orang baru itu ya, hubungan kamu dengan orang baru itu kok kayaknya tidak berkembang seperti yang kamu harapkan gitu ya. Sehingga nanti kalau kamu punya minat asmara baru, ini tuh akan antara dua di sini ya. Tunggu Mari lihat dulu apakah ini kamu, apakah ini dia. Oh dia ya. Jadi nanti ini bisa kamu memang akan senang sama seseorang yang baru, tapi ketika kamu ngedekatin dia, mungkin di situ tuh akhirnya kamu yang kayak ngerasa, aduh kok nggak enak ya, sudah deket sama orang ini kok nggak enak ya. Nanti kamu bisa bikin jatuh korban baru lagi. Gitu ya, kamu bisa bikin jatuh korban baru lagi gitu. Nanti ada seseorang tuh yang kayak ngerasa kecewa gitu ya, gara-gara kayak kelihatan kamunya seperti mau coba membuka diri sama dia,
tapi kemudian dia tidak melihat kamunya punya kejelasan dengan dia di situ nanti kecewa. Tapi memang yang memutuskan nanti koneksi kedekatan PDKT-nya kalian berdua ini nampaknya memang dia, gitu ya. Kalau kamu posisinya seperti ngegantungin anak orang gitu, tapi anak orang ini tuh kesal lihat kamu dan akhirnya kamu mengambil keputusan untuk buru-buru pergi ajalah dari kamu, buru-buru kabur ajalah dari kamu, soalnya kamu ora jelas. Apalagi mungkin seseorang ini nanti kayak ngelihat kamu masih keep in touch sama mantannya kamu gitu ya, karena mungkin kamu itu tuh belak-belakan gitu ya, kamu cerita gitu bahwa kamu masih ada koneksi sama mantannya kamu, karena Maria ini tuh kamu kayak nggak bisa nutup-nutupin tentang hidupnya kamu gitu ya. Nah jadi orang ini kayak ngelihat, aduh berarti aku ini mungkin hanya pelarian aja nih, aku nih berarti nanti ada kompetitornya nih gitu ya. Itu beberapa hal nanti yang membuat seseorang ini tuh akhirnya kabur dari kamu. Makanya Maria bilang ini tuh kalau tetap masih keep in touch sama mantan, walaupun niatannya itu tuh baik, tapi justru kayak bikin kalian berdua ini tuh jatuhnya stuck berperkembangan untuk urusan cinta-cintaan. Nah gitu ya, itulah makanya itu orang-orang bijak itu bilang kebaikan itu juga harus berangkat dari keputusan yang bijaksana. Kayak gitu ya. Dan boleh jadi memang tidak pun berkembang urusan percintaannya kamu, ini tuh rasa-rasanya karena mungkin kamu lagi butuh bersahabat aja kali ya. Niatannya kamu mungkin lagi pengen kayak bersenang-senang aja dulu dalam hidup gitu kan. Jadi kamu juga kayak punya mental untuk membangun hubungan percintaan pun Mari rasa belum kuat gitu loh. Ya bukan sebuah kebutuhan yang urgent untuk kamu gitu ya. Mungkin kamu juga lebih cenderung di situ tuh mau santai-santai dulu gitu kayaknya nih ya. Mau ya happy-happy dulu, ya mau bebas dulu, ya mau kayak menjalin interaksi sebanyak-banyak mungkin dulu dengan orang-orang kayak gitu ya. Mungkin kamu kayak mau easy going dulu dalam urusan percintaan ya, itu mari lihat. Jadi kalaupun ada datang seperti mari bacakan akan datang orang dalam hidupnya kamu, tapi karena mentalnya kamu itu tuh atau secara emosional kamu itu tuh juga kayak belum butuh-butuh banget gitu loh, terikat pada satu urusan percintaan dengan satu orang gitu ya. Makanya nanti kok kayak belum sukses. Bukannya nggak ada yang punya minat sama kamu, bukannya kamu nggak laku gitu ya. Bukannya kamu tanda kutip barang reject gitu kan. Nah hanya saja ya ini loh tarikannya kamu untuk membangun hubungan yang sungguh-sungguh dan serius ya nggak kuat. Lah memang belum butuh gitu kalau mari lihat ya belum butuh, ya belum ingin banget gitu ya, masih yang seperti kok kayaknya dikerumuni banyak orang masih lebih enak ya gitu, nggak repot-repot perkara cinta-cintaan tuh kok masih enak ya gitu. Mau jalan-jalan sama teman itu tuh masih enak, mau ngelakuin hobi ini masih enak, nggak yang mesti harus pamitan, nggak mesti harus kayak yang negosiasi dulu dengan orang lain, mempertimbangkan orang lain. Mungkin kamu rasa bersepakat dengan dirimu sendiri untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya kamu, itu tuh jauh lebih asik gitu ya. Kalau udah punya pasangan kan itu kan banyak yang harus dipertimbangkan, ada harus ngalahan, nanti pasangan nggak bolehin, pasangan mintanya untuk ditemanin saja, jadi kamu nggak bisa jalan-jalan mancing seperti hobinya kamu, naik gunung mungkin atau ya ngapain gitu ya. Nah jadi mari lihat di sini tuh kamu lebih kayak pengen leluasa saja dulu, paling-paling ya kebutuhannya kamu teman tapi mesra, teman akrab, hanya begitu aja. Mari lihat ya, teman-teman intim gitu, intim tanda kutip loh ya. Masih kayak butuhnya seperti itu. Jadi ini tuh bukan jomblo yang
merana ya, ini model Ariesnya, tapi jomblo yang menikmati hidup apa adanya. Oke, baik. Mungkin itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.